Pada tahun 2001, seorang pria yang bernama Wang sedang menantikan apa yang selama ini ia perjuangkan. Dalam titik ini ia merasa akhirnya perjuangannya selama bertahun-tahun satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Ia tak pernah menyangka bahwa bisnis yang ia jalankan di Jepang akhirnya sukses. Oleh karena itu, ia berencana tak lama lagi ia akan memboyong putra tunggalnya untuk tinggal bersama dengannya serta istrinya di Jepang. Kerinduan istri Wang kepada putra tunggalnya pun juga tak kalah hebat. Selama bertahun-tahun, ia mendampingi Wang di Jepang dan akhirnya kini setelah putranya remaja, ia dan Wang berhasil mengurus semuanya agar putra tunggal mereka itu dapat berkumpul bersama mereka kembali. Sedikit mengenai latar belakang keluarga Wang. Wang merupakan anak tunggal dari orang tuanya. Namun Wang harus kehilangan ayahnya ketika ia masih sangat kecil. Setelah itu diketahui ibu Wang menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bermargali. Banyak cerita bahwa orang tua sambung biasanya memberikan dampak buruk kepada anak. Namun hal berbeda dirasakan oleh Wang. Ayah sambung Wang sangat menyayanginya dan juga mendidiknya dengan sangat baik. Oleh karena itu setelah ia menikah dan kemudian memiliki seorang putra, Wang memberikan nama marga ayah sambungnya itu kepada putranya sebagai penghormatannya kepada sang ayah sambung. Li Yu merupakan anak tunggal Wang. Karena ingin memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada putra dan juga istrinya, Wang akhirnya memulai bisnis bahan bangunan di Jepang. Wang tinggal di Jepang hampir 20 tahun lamanya. Sedangkan anak dan istrinya kala itu tinggal di Fuqing, Fujian, Cina, tempat kelahiran mereka. Setelah Yu agak besar, istri Wang memutuskan untuk mengikuti Wang ke Jepang guna membantu bisnisnya dan menitipkan Yu kepada kerabatnya. Pada dasarnya Yu besar dan tumbuh tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Karena semenjak ia masih kecil, Wang sudah tinggal di Jepang dan hanya sesekali pulang ke Fuqing untuk mengunjunginya hingga akhirnya ketika Yu memasuki masa SMA, ia setuju untuk mengikuti ayahnya ke Jepang. Selama ini Wang selalu mencukupi kebutuhan Yu selama ia tinggal dengan kerabatnya. Ia memberikan fasilitas kepada Yu dan kerabatnya untuk tinggal di villa miliknya di Fuqing. Hal ini memperlihatkan bahwa untuk urusan ekonomi, keluarga Wang bisa dibilang sangat baik. Namun walaupun begitu, Wang merasa sangat bersalah kepada Yu karena selama ini ia tidak bisa mendampingi putranya itu. Akan tetapi semuanya akan segera berubah. Dalam waktu dekat, istri Wang akan kembali ke Fuqing untuk mengurus visa dan segala macam pengurusan dokumen yang harus dilakukan untuk kepindahan Yu ke Jepang. Ketika semuanya nampak akan berjalan lancar, tiba-tiba pada 6 September 2001, Wang mendapatkan kabar dari istrinya yang mengatakan bahwa Yu telah meninggal dunia. Wang tentu saja masih tidak bisa memproses apa yang diberitahukan oleh istrinya itu. Bagaimana mungkin putranya yang masih berusia 17 tahun tiba-tiba meninggal? Sejenak Wang terdiam, pikirannya begitu kalut, hingga ia tidak bisa berpikir tentang apapun, termasuk berita yang baru didengarnya. Seketika suara istri Wang yang berteriak sambil menangis kembali memecah kekosongan di otaknya. Istri Wang mengulangi perkataannya dan mengatakan bahwa Yu telah meninggal dunia. Ketika Wang benar-benar dapat mencerna kabar dari sang istri, ia pun seketika jatuh pingsan. Kini seolah semua upayanya selama hampir 20 tahun dalam hidupnya hancur terbuang sia-sia. Putra semata wayang yang selalu ia dambakan berada di pelukannya, kini tidak akan pernah bisa ia gapai. Butuh waktu 4 hari bagi Wang untuk akhirnya bisa benar-benar tersadar dari kesedihan dan dapat melakukan perjalanan untuk kembali ke kampung halamannya.
Sesampainya di Cina, Wang kini hanya bisa melihat sang putra yang sudah tidak bernyawa untuk segera disemayamkan. Upacara pemakaman Yu berlangsung dengan khidmat. Perlahan Wang berusaha untuk mengikhlaskan sang putra dan mencoba memfokuskan pikirannya untuk segera menemui pihak kepolisian agar almarhum Yu mendapatkan keadilan. Setelah upacara pemakaman Yu, Wang kemudian mendatangi salah satu keponakannya yang seumuran dengan Yu. Keponakannya itu merupakan saksi kunci yang menyaksikan kejadian naas yang terjadi kepada Yu. Keponakan Wang mengatakan bahwa kala itu ia, Yu dan kawan-kawan mereka lainnya memutuskan untuk bermain biliar. Tempat biliar itu merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh anak-anak sekolah mereka. Di sana mereka secara tidak sengaja bertemu dengan teman-teman perempuan satu kelas mereka. Setelah bertegur sapa, Yu dan kawan-kawannya kembali ke meja mereka dan melanjutkan permainan biliar mereka. Karena posisi duduk teman-teman perempuan satu kelas mereka itu tidak jauh, Yu dan kawan-kawannya menyaksikan bahwa salah satu teman perempuan mereka diusik oleh segerombolan anak laki-laki SMA lain. Yu yang melihat salah satu teman sekelasnya itu ketakutan, kemudian mendatangi gerombolan anak-anak pengganggu itu dengan harapan bahwa mereka akan berhenti mengganggu. Karena hal itulah, Yu serta kawan-kawannya dan anak-anak pengganggu itu terlibat konflik. Untung saja konflik itu akhirnya dapat dilerai oleh pegawai tempat biliar tersebut. Setelah itu situasi pun kembali kondusif, karena si anak-anak pengganggu itu nyatanya diusir dengan halus oleh para petugas biliar. Setelah beberapa waktu bermain biliar, Yu dan kawan-kawannya yang lain beranjak pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun siapa sangka di tengah perjalanan pulang, nampaknya anak-anak yang mengganggu teman perempuan yang dibela oleh Yu masih menyimpan dendam terhadap Yu. Mereka pun menantang Yu dan teman-temannya untuk berkelahi. Yu yang merasa dirinya harus membela diri pun meladeni tantangan anak-anak pengganggu itu. Hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Salah satu anak pengganggu yang berkelahi dengan Yu bernama Lei. Lei entah mengapa begitu menunjukkan kebenciannya terhadap Yu. Di tengah perkelahian, Lei yang kala itu tumbang karena pukulan Yu merasa tidak terima. Ia lalu mengeluarkan pisau dari sakunya dan langsung menikam Yu tanpa keraguan apapun. Teman-teman Yu yang terkejut karena penikaman itu sontak terdiam. Mereka lari ketakutan karena takut akan ditikam juga oleh Lei. Lei yang kala itu telah menikam Yu, kemudian melarikan diri karena melihat Yu yang kala itu mengeluarkan banyak darah. Setelah mendengar cerita keponakannya itu, di satu sisi ruang hati Wang merasa bangga karena di hari terakhir putranya ia lakukan untuk membantu orang lain. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, hati orang tua mana yang tidak hancur melihat anaknya pergi mendahului dirinya. Namun dari sinilah Wang mencoba melihat dari perspektif lain. Kesedihan hatinya itu ia pergunakan untuk memburu pembunuh putranya. Di awal kejadian pembunuhan Yu, pihak polisi sudah dilibatkan. Keponakan Wang yang ada di tempat kejadian perkara pada hari itu langsung membawa Yu ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, sayangnya Yu sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah Yu meninggal, keponakan Wang langsung melapor ke polisi. Yu diketahui meninggal akibat 3 luka tikaman dari pisau yang juga sudah diamankan oleh polisi. Kini langkah selanjutnya adalah menemukan Lei. Dari penuturan para saksi, Lei adalah satu-satunya orang yang telah menikam Yu hingga meninggal. Namun pada titik ini, baik para saksi maupun pihak kepolisian tidak mengetahui keberadaan Lei. Namun Wang tidak menyerah.
Tiap hari ia mendatangi kantor polisi untuk menanyakan apakah Lei sudah diketemukan keberadaannya. Polisi pada saat itu juga sudah membentuk satuan tugas yang fokus kepada pencarian Lei. Namun selama berbulan-bulan, Lei juga tetap tidak diketemukan. Semua hal yang bisa dilakukan oleh Wang saat itu hanya berharap kepada polisi. Ia juga menempelkan poster pencarian Lei di semua tempat di kotanya dengan harapan orang yang melihat akan memberitahu keberadaan Lei. Akan tetapi hasilnya pun tetap nihil. Wang mulai merasakan menemukan Lei bukanlah hal yang dapat dengan mudah ia dan polisi lakukan. Oleh karena itu ia kini fokus dalam pencariannya menemukan Lei seorang diri. Pertama, Wang menutup usahanya di Jepang. Hal ini tentu saja sangat ditentang oleh sang istri. Namun Wang tidak peduli. Ia merasa kini Yu tidak ada. Kalaupun usahanya bertambah maju, bukankah menjadi percuma jika bukan putranya yang merasakan manisnya kesuksesan bisnisnya. Sedangkan di satu sisi, istri Wang yang juga masih diliputi duka, tidak ingin kehidupannya di masa tua kelak menjadi terlunta-lunta karena mereka tidak menabung untuk kehidupan di masa tua. Namun Wang adalah pribadi yang sangat gigih. Ia tetap tidak gentar walaupun sang istri tidak mendukungnya. Awalnya Wang mengetahui dari polisi bahwa Lei dan keluarganya tinggal di pasar yang khusus menjual ikan di daerah Guangzhou. Selain itu, keluarga Lei juga membuka toko di rumahnya itu. Wang pun tak berpikir panjang dan segera menuju Guangzhou. Namun mencari seseorang di Guangzhou ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Ketika di Guangzhou, Wang bertanya kepada para penjual sekitar, apakah mereka mengenal Lei sambil menunjukkan potret Lei yang masih ia miliki. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Wang masih tidak mendapatkan informasi dari para pedagang di pasar tersebut. Hal itu terjadi hingga beberapa bulan. Dengan teliti, Wang menanyakan tentang keberadaan Lei di tiap kios yang ia datangi. Namun hasilnya nihil. Di sela-sela pencarian Wang di pasar, ia juga melakukan upaya lain, yakni setiap tahun baru Cina, Wang akan menetap di kampung halaman Lei di desa Donghua, kota Longtian, provinsi Fujian. Ia biasanya menyewa mobil selama 10 hari untuk mengintai dan mengamati setiap gerak-gerik orang yang berlalu lalang di desa tersebut. Dengan harapan, ia dapat menemukan Lei. Selama 10 hari ini, Wang tinggal di dalam mobil. Makan serta tidur pun ia lakukan di dalam mobil. Akan tetapi meski melakukan hal-hal demikian, Wang masih tidak bisa menemukan keberadaan Lei. Tanpa terasa, 10 tahun telah berlalu semenjak kematian Yu. Namun ia masih belum menemukan pembunuh anaknya. Ketika Wang sedang dalam pencarian panjangnya, pihak keluarga Wang tidak ada yang berani mengingatkannya untuk berhenti. Karena pada dasarnya, keluarga besar merasa sangat khawatir akan keselamatan serta kewarasan Wang. Hal yang sama dirasakan juga oleh istri Wang. Ia merasa selama 10 tahun ini, Wang hidup dalam dunianya sendiri. Rumah tangga mereka kini tak ayal hanyalah tertulis di secari kertas. Ia tak lagi merasakan kehadiran suaminya yang dulu ia cintai. Karena hal itu selama 10 tahun belakangan ini, Wang dan istrinya sering terlibat pertengkaran. Hingga akhirnya istri Wang memutuskan untuk bercerai dari Wang. Wang sendiri nampaknya sudah bersiap dengan perceraian tersebut. Karena di pikirannya selama ini, hidupnya telah lama mati bersama Yu. Wang pun dengan ikhlas menyetujui permintaan cerai dari sang istri. Dalam hati kecilnya, ia berharap istrinya itu juga bisa menemukan kebahagiaan yang sudah ia pastikan kini tidak akan bisa didapatkan dari dirinya. Setelah putusan cerai disahkan, Wang kembali dalam pencariannya. Dalam setiap pencariannya, Wang selalu mengeluarkan uang untuk bepergian ke sana kemari.
Ia tak lagi menghasilkan uang dan hanya mengandalkan tabungannya yang dulu dan juga berhutang kepada para kerabatnya. Ia sadar kini satu-satunya cara untuk tetap bisa membiayai pencariannya adalah dengan menjual vilanya yang dulu ditempati oleh Yu. Tak lama villa terjual, Wang merasa kembali memiliki amunisi untuk menemukan Lei. Ia bertanya ke sana kemari, hingga ia pun memiliki beberapa kenalan para penjual ikan yang terkadang memberinya informasi. Pernah pada suatu hari, seorang pedagang ikan mengatakan bahwa ia melihat Lei di Sydney, Australia. Entah benar atau tidak informasi tersebut, Wang langsung terbang ke Sydney. Dalam benak Wang selama ini, pencariannya di Tiongkok selama 10 tahun tidak membuahkan hasil. Kemungkinan besar, Lei memang melarikan diri ke luar negeri. Di sana ia mencari pasar akuatik untuk menemukan Lei dan tinggal selama 10 hari. Namun sayangnya hasilnya tetap nihil. Karena merasa perjalanan ke luar negeri cukup mahal baginya, Wang kemudian ke kantor polisi untuk meminta laporan mengenai kepindahan keluarga Lei ke luar negeri. Akan tetapi polisi memastikan bahwa keluarga Lei tidak tercatat melakukan perjalanan ke luar negeri selama 10 tahun terakhir. Ketika Wang hanya memikirkan pencariannya, ia lupa bahwa kini tubuhnya sudah semakin tua. Di usianya yang memasuki kepala 5, tentu tak mudah baginya untuk terus berkeliling. Wang sebenarnya merasakan sakit setiap harinya di bagian punggungnya, karena perjalanan panjang tiada henti. Namun ia tidak mau memeriksakan diri ke dokter karena ia tidak mau sisa uangnya terkuras untuk pengobatannya. Alhasil ia kini hanya menggunakan alat seadanya untuk mengurangi sakit di punggungnya. Kini hidup Wang terasa benar-benar sudah hancur. Di satu sisi ia masih belum bisa menemukan Lei. Di sisi lain, Wang merasa fisiknya pun terasa sudah sangat lelah. Dan terlebih lagi, rumah tangganya pun juga ikut hancur. Wang kini sedang dalam perasaan yang hancur. Ia berpikir bahwa ia telah gagal. Akibatnya, Wang kini berniat mengambil nyawanya sendiri. Namun sebelumnya ia ingin menghubungi orang yang sangat ia kasihi, yakni mantan istrinya. Ketika ia berbicara dengan mantan istrinya, Wang kembali menemukan kekuatan. Mereka saling bertukar cerita tentang apa yang telah mereka alami selama ini. Dan entah bagaimana, mengeluarkan isi hati kepada sang mantan istri pada hari itu membuat Wang seakan menemukan kekuatannya kembali. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil nyawanya sendiri. Kini Wang mencoba mencari dengan cara lain. Wang lalu menjalin hubungan baik dengan polisi, dan polisi yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menemukan Lei juga menyambut baik itikat baik Wang itu. Kini Wang yang dibantu pihak kepolisian kembali bersama mencari Lei. Setiap bulannya polisi memberikan informasi pencarian mereka kepada Wang dan juga polisi bekerja sama dengan kantor polisi di provinsi sekitar untuk dapat menemukan Lei. Dan akhirnya pada bulan September 2017, saat yang ditunggu tiba. Kerja keras polisi dan Wang akhirnya terbayarkan. Polisi mendapatkan informasi keberadaan Lei setelah 16 tahun pencarian. Polisi kabarnya menemukan pria yang diduga adalah Lei, kini bernama Zhu Junyang. Ia tinggal di Kabupaten Daoshan, Hunan. Dari karakteristik mukanya, ia sangat mirip dengan Lei. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, hal itu pun dipastikan oleh pihak kepolisian secara resmi. Lei ditangkap tanpa perlawanan. Lei awalnya sangat terkejut, namun tak lama ia mengakui kejahatannya kepada polisi. Pada hari setelah kejadian pembunuhan Yu kala itu, Lei langsung pulang. Sang ayah yang kebetulan berada di rumah mengetahui terdapat percikan darah di seragam putranya. Lei kemudian mengakui kepada sang ayah apa yang telah ia lakukan kepada Yu.
Namun bukannya membawa Lee ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah Lee malah bergegas untuk melarikan diri dari rumahnya dan mengajak serta Lee. Di masa persembunyian mereka, ayah Lee yang dibantu oleh kerabatnya membeli identitas palsu. Mereka mengganti nama Lee menjadi Zhu Junyang. Mereka kemudian berpindah kota dan hidup sebagai buron selama 16 tahun. Lee mengatakan bahwa ketika dalam pelarian, ia merasa sangat tidak tenang karena ia tahu ia telah membunuh seseorang. Namun karena pembunuhan itu sudah terjadi cukup lama, seiring berjalannya waktu, ia pun mulai bisa menikmati hidupnya. Ia bahkan kini telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Selama ini demi menghidupi keluarganya, Lee bahkan sempat kuliah dengan mengambil jurusan IT di kota Shenzhen. Ketika ia telah selesai dengan studinya, Lee tinggal di Kabupaten Daoshan dan membuka toko komputer. Di sana ia hidup harmonis dengan istri dan anak-anaknya. Istri Lee sendiri tidak tahu bila mana seseorang yang ia nikahi itu merupakan seorang pembunuh. Ia bahkan tidak tahu bahwa nama asli suaminya adalah Lee. Sang istri menuturkan bahwa suaminya itu selama ini sangat sabar dan tidak menunjukkan sikap-sikap yang agresif selama mereka bersama. Oleh karena itu, berita tertangkapnya Lee merupakan pukulan yang sangat besar bagi dirinya. Kini ia tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa kepala keluarga yang selama ini menjadi satu-satunya tulang punggung di keluarga kecilnya. Setelah 2 minggu Lee ditangkap, ayah Lee menyerahkan diri ke kantor polisi karena melakukan tindak kriminal, yakni membantu Lee untuk melarikan diri dari polisi. Pada tanggal 29 Maret 2019, proses peradilan terhadap Lee pun dilaksanakan. Diketahui ketika melakukan penikaman terhadap Yu, Lee telah berusia 18 tahun. Jadi ia harus diadili sebagai orang dewasa. Majelis hakim mengatakan bahwa Lee adalah orang yang keji. Di usianya yang masih sangat muda, ia bisa membunuh seseorang karena hal yang sangat sepele. Dalam proses peradilan, Lee juga sempat meminta maaf kepada keluarga Yu, terutama kepada Wang. Namun dalam hati Wang, ia tidak akan pernah memaafkan Lee sampai kapanpun. Ia kini cukup lega bisa melihat Lee di balik jeruji besi. Setelah beberapa jam persidangan, hakim akhirnya memutus hukuman mati yang ditangguhkan selama 2 tahun kepada Lee. Selain itu, Lee juga harus memberikan kompensasi kepada keluarga Yu sebesar 800.000 yuan atau setara 1,7 miliar rupiah. Setelah putusan itu, kini Wang yang telah berusia 60 tahun masih merasa tidak puas dengan hukuman yang didapatkan oleh Lee. Karena hal itu, Wang kemudian mengajukan banding dan meminta agar pengadilan mengeksekusi Lee dalam waktu dekat. Kala itu Wang merasa ia takut ia tidak akan memiliki umur yang panjang untuk menyaksikan Lee dieksekusi mati oleh pengadilan. Karena selama ini kekuatannya untuk mencari Lee selama 16 tahun didasari atas keinginannya untuk membalaskan dendam sang anak, yakni melihat Lee segera dieksekusi mati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.